Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka pengajian bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pengajian ini diturunkan rahmat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tikar. Tidak lama kemudian terbangun dan terlihatlah di pundak beliau bekas goresan-goresan atau guratan-guratan dari tidurnya. Maka Abu Hurairah membersihkan pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak izinkan aku untuk membawakan tikar yang bagus, karpet yang empuk buat tidur agar engkau tidur nyenyak dan enak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana wad dunya, apalah aku dengan dunia? Masali wa masali dunya karokibin, perumpamaan aku dan perumpamaan dunia adalah seperti pengembara yang pergi jauh. Dhalla tahta syajaratin, dia berteduh berlindung di bawah pohon yang rindang. Summa roha wa tarokaha, kemudian dia beristirahat di sana. Setelah beristirahat sebentar, meninggalkannya, pergi lagi menuju tujuannya." Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, dicintai oleh umatnya sampai akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemimpin umat, pemimpin dunia, kepala negara, tapi beliau tidak pernah sedikit pun tergiur dengan kehidupan dunia. Beliau seorang kepala negara, tidak pernah memakai baju kebesaran yang gemerlapan dengan jahitan-jahitan dari benang emas, memakai mahkota dengan berteteskan berlian-berlian, lalu dikawal oleh para pengawal khusus, pasukan elit, berkendaraan yang pip mewah dan lain sebagainya, kemana-mana dikawal. Nabi Muhammad tidak demikian. Maka Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kehidupan di dunia ini memberikan perumpamaan dunia dengannya, yaitu karokibin, seperti orang yang mengembara jauh, sudah capek melihat ada pohon, lalu berteduhlah di situ sebentar, sumaroha wa tarokaha, kemudian meninggalkannya dan pergi. Jadi artinya dunia itu digambarkan pohon untuk berteduh, kemudian hanya sebentar melanjutkan perjalanan yang sebenarnya. Sahabat sekalian, dunia ini ternyata hanya sebentar.
pesona dunia, kehidupan dunia yang gemerlap, yang menggiurkan, akan dihabiskan oleh hari kiamat. Semuanya akan hilang, semuanya akan rusak. Termasuk sistem waktu yang 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun, dan seterusnya. Semuanya itu tidak akan ada lagi, karena dunia sudah hilang. Ini artinya pelajaran bagi kita, bahwa kita hidup di dunia jangan tergiur, jangan terpesona oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu mata'un qalil, kehidupan yang sebentar. Ya. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat kelak, panjang dan kekal selamanya. Maka jadikanlah dunia ini sebagai alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesona dunia yang menggiurkan, pesona dunia yang menggoda manusia, banyak yang lupa terhadap akhirat. Banyak orang membuat gedung yang tinggi, tapi dia lupa akan kuburan yang menanti. Banyak orang memberi kendaraan sebanyak-banyak, tapi dia lupa dengan kematian yang akan dihadapinya, bahwa kendaraan itu tidak akan dibawa. Bukan berarti kita hidup di dunia ini tidak boleh mencari kehidupan dunia, tetapi kehidupan dunia yang kita cari janganlah sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama juga memberikan perumpamaan dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini diumpamakan bahwa kita seperti kita akan naik dari dalam jurang ke atas memakai tali tambang. Sementara tali tambang di atas sedang digerogoti oleh tikus putih dan tikus hitam. Dia buru-buru untuk naik agar tidak cepat putus tambang tersebut, agar selamat naik ke atas. Kalau tidak naik, di bawah dia jatuh, dan di bawah banyak binatang buas, ular, buaya, dan lain sebagainya. Sementara dia naik, di tengah-tengah melihat ada bongkahan emas. Maka dia melihat bongkahan emas itu, tertarik, ingin mengambilnya emas tersebut. Diambilnya emas. Dapatlah dia beberapa congkel, tapi ternyata hatinya tidak puas. Aku ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Akhirnya dicongkellah bongkahan emas yang ada di tebing itu, untuk dia bilang bekal dalam kehidupannya, sehingga melupakan dia terhadap tali tersebut yang sedang digerogoti oleh tikus-tikus yang di atas. Dengan asiknya mencongkel bongkahan emas tersebut, dia lupa dengan tali sebagai penggangannya tersebut. Akhirnya jatuh, putus tali tersebut, dan terjatuhlah ke bawah, dan diserbulah oleh binatang-binatang buas tersebut. Dia celaka. Dia dalam kerumunan binatang-binatang buas. Apa ini artinya? Bongkahan emas itu adalah kehidupan dunia. Kemudian binatang buas yang berada di bawah jurang adalah neraka. Di atas supaya kita menuju ke sana adalah surga. Lalu tambang yang dipakai untuk naik itu adalah umur kita. Tikus hitam, tikus putih itu adalah malam dan siang. Artinya umur kita tiap hari lagi digerogoti oleh malam dan siang. Semakin menemukan, bertemu dengan malam dan siang, maka semakin pula umur kita mendekati dengan ajal, mendekati dengan kuburan. Maka jangan lupa dengan itu. Semakin hari ternyata bukan tambah umur, tapi tambah mendekati. Ada istilah panjang umurnya, panjang umurnya. Bagi kita mintalah panjang umur dalam keadaan
berkah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, begitulah kehidupan dunia. Jangan sampai kita tergiur. Boleh kita mengambil kehidupan dunia, mencari kekayaan, mencari duit sebanyak-banyaknya, tapi jadikanlah itu untuk bekal kehidupan kita. Tidak hanya untuk bekal kehidupan kita, jadilah sarana atau alat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Carilah dunia itu sekedarnya, jangan berlebihan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa dengan kehidupan dunia karena pesonanya tersebut. Dia bekerja dari bangun tidur pagi hari sampai dia malam hari. Terus setiap hari begitu untuk cari duit banyak. Tapi ternyata lupa sholat, lupa puasa, lupa zakat, lupa sodakoh, lupa ngaji. Sehingga hidupnya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu. Akhirnya dia hanya sebentar mendapatkan kesenangan, kesengsaraannya yang luar biasa selama-lamanya di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, dunia itu adalah bagaikan tempat berteduh, yang dimana kita ini sebagai pengembara berteduh sebentar dan terus setelah berteduh berjalan kembali menuju tujuan yang sebenarnya, yaitu hidup kekal di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kehidupan dunia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.